Halo guys, selamat datang di channel Goha Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita akan bikin simulasi dividen reinvestment pada saham asuransi Pertamina ini ya guys ya. Itu yaitu saham Tugu guys. Saham Tugu ini tahun ini tuh bagi dividennya rada lumayan guys ya. Eh, Tahun ini itu bagi dividennya sorry, bagi dividen 123,26. Kalau versus harga saat ini itu yieldnya 14,37% ya guys ya. Tetapi kalau versus harga cumdate itu 10% guys, 10,53%. Ini gede guys ya. Tapi kita akan coba ini guys ya, kita akan coba simulasi dividen reinvestment plan pada saham Tugu guys ya. Saham Tugu ini 5 tahun terakhir ya guys ya, itu nilainya udah turun 440 poin ya guys ya. Inversennya 29%. Kalau kita lihat maksimumnya dia udah turun 556 poin atau 35% ya guys ya. Jadi dari awal IPO atau awal listing itu dia sudah turun-turun terus guys. Bahkan pernah mencapai titik terendahnya itu di 600-an ini guys ya. Di 600-an pernah. Untuk posisi saat ini sih bukan posisi yang paling bawahnya ya. Dia paling bawahnya tuh di tahun 2020 ya, 2020 dan 2022. Kalau 3 tahun terakhir itu 2 tahun terakhir itu posisi saat ini itu lumayan bawah nih guys. Oke, kita coba lihat dulu guys ini apa namanya fundamentalnya. Nah ini earning per share-nya guys ya. Earning per share-nya itu dari tahun ke tahun lumayan naik ya, 74, 89, 90. Terus 2022 itu 97, 2023 itu meledak ya. Profitnya gede banget, per share-nya itu 371. Karena Q1-nya ini ya guys ya, yang di luar kebiasaan ya, 259. Gede banget. Nah, kita nanti coba cari tahu juga ya guys ya, ini 259 ini apa benar-benar dari usahanya atau dari yang lain-lain kayak gitu loh guys ya. Oke, tahun ini di Q1-nya juga relatif naik ya guys ya. Ini secara profitability cukup bagus ya, naik ya. Dan secara value kalau ekuitasnya dibagi dengan lembar saham itu 2.750. Jadi PBV-nya ini kecil banget guys. PBV-nya ini pasti kecil banget ya. PBV-nya itu di 0,38 ya, kecil banget nih. Kalau ngeliat dari PBV-nya ini sepertinya murah sekali ya guys ya. Tetapi kita coba lihat nanti gimana PE dan gimana kinerja saham ini gitu guys ya. Kita coba lihat ya PE-nya. Nah, kalau dari PBV seperti ini guys ya. Dia pernah naik tinggi sampai PBV-nya itu 0,62. 0,62 itu masih di bawah 1 sih, masih kecil, tapi secara rata-rata 3 tahun terakhir ini udah yang paling tinggi ya. Untuk kondisi saat ini PBV-nya itu masih di bawah rata-rata 3 tahun terakhir ya guys ya. Jadi masih sedang lah, lumayan murah tapi tidak murah banget ya guys ya. Kita coba lihat PE-nya juga guys ya. Nah, kalau secara PE dia itu pernah mahal ya di 14 per earningnya. Terus tahun kemarin itu murah ya, karena tahun kemarin ada PE yang raksasa ya, PE besar. Itu di awal tahun, mulai tahun ini itu sudah
PI-nya sudah mulai kembali normal karena memang EPS-nya itu sudah mulai kecil ya guys ya. Sepanjang 2023 itu memang PE-nya kelihatan kecil karena memang ada profit yang luar biasa besar ya di Q1 itu, yaitu earning per share-nya 259 ya. Total setahun dia itu 371. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan biasanya. Tapi yang misterius ini guys ya. Jadi kita coba mencari tahu ya, tadi melonjak ini ya, ada berita bahwa Togu Insurance itu melonjak 1200% di Q1 2023. Nah, ini guys ya. Nah, ada notasi, ada info bahwa perusahaan asuransi tidak merinci asal laba lain-lain dalam laporan keuangannya ya itu. Jadi periode yang tahun lalu itu mencatat kerugian lain-lain itu 8,05 miliar ya, tapi di Q1 Januari sampai Maret itu dia dapat laba lain-lain tuh 1,05 triliun, tapi nggak jelas gitu loh asal usulnya dari mana gitu loh guys ya, pendapatan lain-lainnya ini. Jadi ini tuh masih misterius ya. Jadi jadi gini guys ya, kalau suatu saham labanya melonjak tiba-tiba ini tapi asal usulnya nggak jelas, itu kita harus belum 100% percaya bahwa di masa depan dia akan menghasilkan laba seperti ini lagi gitu loh guys ya. Kemarin gua kasih contoh yang di MPMX itu loh ya guys ya. Jadi di MPMX itu di MPMX kemarin itu di tahun berapa ya dia itu ini guys ya, ini di Q2 2018 itu dia labanya melonjak tajam. Itu penyebabnya karena dia menjual anak perusahaannya gitu loh guys ya. Jadi labanya tuh naik signifikan, tapi sebagian sih masih dibagikan sebagai dividen. Jadi lu kalau pegang MPMX waktu itu ya hoki juga gitu guys ya, lu tetap kecipratan. Nah, ini kalau si Tugu ini di simulasi seperti ini guys ya, kita investasi 20 juta itu dapat 15.500 lembar, itu kita dapat dividennya untuk tahun pertama itu di 322 ya. Lalu kita beliin lagi dapat 200 lembar atau 2 lot. Terus kita compounding, kita beliin lagi. Terakhir kita bisa dapat 2.267. Tetapi sayangnya ini guys ya, secara harga itu dia masih terus belum stabil gitu loh guys ya. 2024 ini kan juga harganya naik tinggi ini karena dividennya lumayan besar gitu loh guys ya, atau 10%. Tetapi karena ini tadi asal usul labanya itu besar, ini misterius, jadi kita itu belum tahu gitu loh guys ya, di masa depan dia ini bisa nggak ya menghasilkan hasil yang sama gitu loh guys ya. Gue nggak yakin gitu guys ya. Gue nggak yakin karena ini earning per share 259 ini asal usulnya ini belum jelas gitu loh guys ya. Ini gue bikinin prediksi juga nih guys ya, 2025 besok ya itu optimisnya di 58. Itu berdasarkan average dividend payout ratio-nya ya selama kurang lebih selama kurang lebih 7 tahun ya. 7 tahun itu average-nya di 34%. Itu dengan harga yang sekarang aja itu potensi yield-nya cuma 5% guys. Untuk yang optimis, untuk yang pesimis berdasarkan pembagian payout ratio yang cukup tinggi itu dia hanya 7,76%. Jadi prospek kedepannya ini sepertinya rada kurang menarik ya guys ya untuk di dividen reinvestment ya guys ya. Kecuali kita mungkin sudah mendapatkan penjelasan yang detail gitu loh guys ya, ke labanya dia di 2023 ini kenapa melonjak tajam gitu, kenapa tiba-tiba ada pendapatan lain-lain senilai 1,05 triliun sehingga waktu itu labanya itu bisa mencapai oke, kita coba lihat nih. Ini guys.
labanya itu bisa mencapai 1 tahun itu 1,3 triliun guys ya. 1,3 triliun ini gede nih guys ya. Ini 1,3 triliun, di Q1-nya juga hampir 1 triliun guys labanya guys. Tapi ini belum jelas gitu loh, pendapatan tiba-tiba dapat pendapatan dari mana gitu guys ya. Jadi guys, menurut gua saham Tugu ini kurang cocok ya guys ya untuk dividen reinvest. Mungkin kita coba cari yang lain dulu aja lah. Meskipun secara PBV-nya kecil ya guys ya, PBV-nya sangat kecil, tetapi saham ini itu menghasilkan keuntungan juga cukup bagus. Tetapi ini yang membuat gua kurang merekomendasikan ini untuk dividen reinvestment, yaitu ini guys ya, dividen payout rasionya ini kecil banget guys, kecil banget. Jadi dan belum ada tanda-tanda ya, kayak misalnya Hexa itu sering membagikan yield dividen payout rasionya kecil, tapi di waktu-waktu tertentu dia sering membagikannya dalam jumlah yang cukup besar gitu loh. Kalau ini belum ada historinya tiba-tiba membagikan dividen dalam jumlah yang sangat besar dari laba yang ditahan gitu loh guys ya. Hanya ini sekali membagikan laba yang cukup besar itu karena ada lonjakan pendapatan lain-lain yang kita tidak tahu, tidak disebutkan asal usulnya kayak gitu loh guys ya. Jadi kurang lebih kayak gitu guys ya. Video kali ini intinya ini saham Tugu ini secara PBV-nya sudah sangat murah, tetapi kinerjanya dan royalitas ya, royalitas dia bagi dividen itu kita masih ragu-ragu gitu loh guys ya. Yieldnya juga dari 2019 sampai 2023 itu kecil banget. Hanya sekali gede di 2024 ini ya guys ya, dari hasil laba 2023. Oke, mungkin gitu dulu. Intinya kita wait and see dulu untuk saham Tugu ini. Siapa tahu dia semakin turun lagi harganya ya guys ya. Tapi untuk harga saat ini di 1035 memang udah sangat murah, tetapi dengan kinerja dan payout rasio yang dia punya saat ini itu kita lebih baik cari yang lain dulu gitu loh guys ya. Jadi sekian dulu guys video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.